Kabar tentang TV bangkrut memang sejenak sudah reda. Akan tetapi bukan berarti televisi masa kini tersebut sudah pasti akan tetap mengudara di masa depan. Jika akhirnya benar-benar gulung tikar, TV akan menjadi stasiun televisi kesekian yang gulung tikar di Indonesia. Oke, mari kita sejenak mengenang 3 stasiun televisi yang terkenal dan cukup besar pada masanya, akan tetapi harus berhenti mengudara karena beberapa alasan. Pertama, TPI atau Televisi Pendidikan Indonesia. Televisi ini didirikan oleh putri sulung mantan Presiden Soeharto, yaitu Siti Hardianti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan nama Mbak Tutut. Televisi ini mengudara tanggal 23 Januari tahun 1951 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto bersama dengan ulang tahun Mbak Tutut yang ke-42. Merupakan televisi swasta nasional kedua setelah RCTI, TPI sebenarnya pertama kali mengudara lebih dahulu pada 2 Januari tahun 1991 selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pada awalnya TPI memiliki slogan televisi pendidikan nasional pada periode 1991 hingga 1993. TPI menggunakan kalimat cermin dinamika budaya bangsa sebagai slogan perdana mereka. Sudah itu, baru televisi yang dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana mengubah slogannya menjadi beberapa kali, mulai dari Televisi Pendidikan Indonesia di rentang tahun 1993 hingga 1995, lalu Televisi Keluarga Anda 1995 hingga 1997, kemudian lanjutkan ke Makin Asik Aja di 1998 hingga 2007, dan Makin Indonesia Makin Asik Aja di 2007 hingga 2010. Pada awal tahun 90-an, TPI banyak menayangkan acara dokumenter dan yang berbau dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi perlahan-lahan konten pengetahuan mulai terkikis. Salah satu acara edukasi unggulan adalah pelajaran bahasa Perancis bersama Maudy Kusnadi. Di akhir tahun 90-an, semakin sedikit konten edukasi dan TPI akhirnya harus banyak rajin memutar serial dan film India serta musik dangdut. Sepertinya industri film India Bollywood masuk ke Indonesia pertama kali melalui stasiun televisi ini. Selain film India, TPI juga pernah mendapat penghargaan karena telah bertahun-tahun menayangkan acara kuis dangdut pertama di Indonesia, yaitu kuis dangdut yang dibawakan oleh Haji Jaja Miharja dan Dorce Gamalama. Saat itu selain kuis dangdut, kuis Gemezuan atau yang dibawakan oleh Tamara Geraldine dan Komunikata yang dibawakan oleh Isman Surentu juga menarik perhatian pemirsa dengan acara komedi seperti Ngelaba yang dibawakan oleh Patrio. Setelah Soeharto jatuh, TPI pun mulai kendur. Tahun 2001, 70% saham TPI dibeli oleh PT Media Nusantara Citra. Pada tahun 2003, TPI dibeli oleh PT Bimantara Citra Tbk, yaitu satu induk usaha yang menaungi RCTI dan Global TV. Kemudian membentuk induk usaha untuk 3 stasiun televisi ini, yaitu MNC Media Nusantara Citra. Dan tahun 2006 MNC menguasai secara resmi 75% saham TPI. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2010, TPI secara resmi relaunching dengan nama MNC TV. Dan pihak MNC TV juga kala itu mengatakan perubahan nama dikarenakan singkatan TPI sudah tidak relevan dengan kontennya. Meskipun ada yang menduga bahwa perubahan nama ini karena adanya perebutan kepemilikan antara Haritano Sudibyo dan Mbak Tutut. Kedua, LaTV. Stasiun yang dimiliki oleh mantan Menteri Tenaga Kerja era Soeharto, yaitu Abdul Latif ini memulai siaran percobaan di kawasan Jakarta tahun 2001 dan beroperasi secara nasional pada tahun 2002, tepatnya 30 Juli. Latif yang memiliki perusahaan Alatif Corporation ini memberi LaTV beberapa slogan. Yang pertama itu saluran penuh nilai dan makna tahun 2002 hingga 2004. Lalu Pasti pada tahun 2004 hingga 2006 dan Berani Beda tahun 2007 hingga 2008. Seperti pada umumnya stasiun TV swasta, LaTV menyediakan berbagai jenis hiburan seperti program sinetron, film Hollywood, animasi, infotainment, reality show, dan semuanya ada di LaTV. Yang paling saya ingat adalah ketika kita menonton film kartun di LaTV. Pada awalnya bersiar mulai sore pukul 16 hingga 23.00. Mungkin ada yang masih ingat beberapa kisah televisi LaTV seperti LaTV animasi seperti Minky Momo,
kisah nyata, misteri kisah nyata, dan kuis beranda nada. Selain itu, tayangan animasi SpongeBob dan bioskop dewasa sempat menjadi andalan stasiun televisi ini. Nah, terlihat kerepotan bersaing dengan televisi swasta lainnya seperti RCTI dan SCTV. LaTV terpaksa harus gulung tikar, dan pada tanggal 14 Februari tahun 2008, LaTV berubah nama menjadi TV One, dan Abdul Latif sendiri tidak lagi memiliki saham TV One yang berada di bawah naungan Viva Group. Pada 14 Februari tahun 2008, LaTV berubah menjadi TV One, dan Abdul Latif sendiri tidak memiliki saham TV One yang berada di bawah naungan Viva Group. TV7 adalah stasiun TV yang berdiri pada tahun 2001 pada tanggal 23 November. Berada di bawah naungan Kompas Gramedia Group, TV7 merupakan stasiun TV yang total menghadirkan general entertainment seperti tayangan telenovela, sinetron, film layar lebar, musik talk show, dan olahraga. TV7 sebenarnya udah berganti slogan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama itu makin beragam, makin seru pada tahun 2001 hingga 2003, lalu memberi inspirasi 2003-2005, dan semakin beragam semakin menarik 2005-2006. Beberapa acara unggulan mereka memang menarik minat pemirsa pada zamannya. Bersiar sejak pukul 14 hingga 23.00. Film seri seperti Kapten Tsubasa, kalian pernah ingat? Lalu acara berita seperti Tajuk Utama dan Tajuk Sore serta Sport TV7 menjadi andalan stasiun televisi yang dipimpin oleh Agus Parengkuan sebagai presiden TV-nya ya. Pada tahun 2006 karena bangkrut, mayoritas TV7 diakuisisi oleh Transcorp yang kini menjadi Transmedia. Karena itu sejak 15 Desember tahun 2006, TV7 berubah menjadi nama Trans7 dengan beberapa acara unggulan seperti talk show, reality show, variety show, dan acara lawak. Jika kita perhatikan dari pola sesudah berhenti tayang, ketiga televisi ini diakuisisi oleh perusahaan lainnya. Dampaknya adalah perubahan identitas secara utuh dan juga tetap mempertahankan beberapa model siaran.